Selamat datang di New Perspective. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di New Perspective bersama saya Ahmad Yani dan analis politik kita Pak Dr. Saiful Hamdi. Pada podcast kali ini kita akan berdiskusi dan membahas terkait dengan pro kontra diterapkannya kembali sistem pemilu proporsional tertutup pada pemilu 2024. Kita lanjut aja nih Bang, mencermati dinamika politik jelang 2024 ini kan kita lihat sekarang ini lagi ramai lah terkait dengan diskursus terkait kemungkinan diterapkannya kembali sistem pemilu proporsional tertutup pada pemilu 2024. Ini menyusul dilakukannya gugatan judicial review oleh sejumlah pihak terhadap diterapkannya proporsional terbuka pada pemilu-pemilu sebelumnya, sehingga sangat mungkin gugatan ini akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi begitu. Nah, kalau Abang melihat sendiri seperti apa sih sebetulnya perdebatan terkait dengan pro kontra kemungkinan diterapkannya kembali sistem proporsional tertutup ini pada pemilu 2024 begitu Bang? Ya Mas Yani, terima kasih banyak. Kita kembali lagi membahas tentang salah satu isu nasional yang terkait dengan proporsional tertutup yang diajukan oleh PDIP dan beberapa warga negara sebenarnya yang mencoba menguji materi undang-undang ke Mahkamah Konstitusi, undang-undang pemilu ya terkait dengan undang-undang pemilu. Ya memang Mas Yani tidak terasa ya sistem demokrasi kita ini kan sudah berubah jauh. Dan tentunya kebebasan yang kita peroleh dan perubahan-perubahan yang strategis dalam ruang politik, ruang hukum ini sebenarnya sangat memfasilitasi semua kita untuk bisa berkompetisi, bisa maju sebagai anggota dewan yang dulu mungkin tidak punya cerita menjadi anggota dewan, dari seorang aktivis misalkan tokoh LSM tiba-tiba bisa menjadi anggota dewan. Kemudian ada juga teman kita yang dari penjual bakso bisa menjadi anggota dewan. Ada juga teman kita yang mantan tekong misalkan TKI. Ya, siapa yang menyangka bahwa mereka bisa menjadi anggota dewan? Ini sebenarnya kalau kita lihat pengaruh atau dampak positif dari sistem proporsional terbuka. Walaupun lagi-lagi Mas Yani, orang sekarang mencoba melihat apakah dengan biaya yang terlalu besar, ya tentu bisa kita lihat banyak sekali anggota dewan yang gagal masuk rumah sakit jiwa kan di beberapa pemilu kemarin begitu. Ada yang dirantai lah, ada yang macam-macam karena tidak bisa melaju ke parlemen. Kemudian mereka banyak modal yang habis. Lalu muncullah wacana ini begitu. Bagaimana kemudian mencoba kembali menerapkan sistem yang pernah sebenarnya Orde Baru terapkan begitu lama Mas Yani. Bicara positif dan negatif, saya kira ini dua-duanya punya dampak positif dan negatif. Misalkan kalau kita lihat sistem tertutup ini sangat berpeluang terjadinya oligarki kepartean, bahwa partai-partai besar akan sangat diuntungkan, Mas. Karena bagaimanapun mengapa partai-partai yang medium atau partai-partai yang kecil bisa naik? Ini kan karena ada mungkin faktor ketokohan personal dari seseorang yang punya modal besar, punya figur baru. Orang melihatnya, kemudian dia milih partai itu. Dia tidak melihat partai, tetapi melihat ketokohan orang itu. Nah, berarti di sini kan nanti akan ada pergeseran. Tidak lagi melihat calon, kena di sistem tertutup ini. Calon-calon juga hanya partai yang mengetahui, walaupun itu nanti di store di KPU. Nah, partailah yang kemudian menentukan. Nah, berarti kan ada pergeseran. Kalau dulu dengan sistem terbuka ini lebih ke tokohan yang dilihat, apalagi sekarang mungkin sistem kekeluargaan saking ketatnya persaingan di internal partai itu sendiri.
Nah itu di satu sisi Mas Yani. Artinya bahwa kalau sistem tertutup ini nanti ya bisa dikatakan berani nggak partai mengumumkan siapa yang menjadi calonnya, ya kan? Karena tidak harus diumumkan, mereka cukup menyetor ke KPU. Dan kita tidak tahu siapa yang akan dicalonkan di sana. Ya tentu kalau bicara mungkin partai-partai yang profesional ya melihat potensi kadernya, ada juga orang berargumen bahwa mungkin ini yang paling tepat. Karena pertama cukup mengirit biaya. Ya seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali orang stres dengan sistem pemilihan yang proporsional terbuka ini. Proporsional terbuka ini. Ya modalnya besar, kita harus membeli suara begitu. Dan masyarakat kita juga melihat ini momentum begitu. Kalau tidak sekarang kapan lagi gitu untuk mendapatkan untung dari sistem demokrasi ini. Tapi memang kalau kita lihat diskursus yang ada ini kan memang setidaknya dengan adanya wacana kembali diterapkannya proporsional tertutup ini kan membuat banyak caleg lah yang berkeinginan untuk maju di Pileg 2024 ini menahan diri untuk tidak terlalu banyak bersosialisasi dulu begitu, dengan memasang baliho segala macam begitu, alat peraga, karena memang kan sampai sejauh ini kita juga belum tahu ini mekanisme apa yang akan diterapkan begitu. Walaupun memang pada akhirnya nanti keputusan memang itu akan ada di Mahkamah Konstitusi, karena memang ini sedang proses judicial review terhadap undang-undang pemilu. Apakah nanti Mahkamah Konstitusi menyetujui adanya perubahan sistem dari proporsional terbuka ke tertutup, atau memang Mahkamah Konstitusi akan menolak gugatan ini. Nah, kalau dari pandangan Abang sendiri, kira-kira Mahkamah Konstitusi ini akan menerima atau menolak judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu 2012 ini terkait dengan diterapkannya sistem proporsional terbuka pada pemilu gitu Bang? Ya Mas Yani, karena ini belum ada produknya ya, saya tidak berani apakah saya tidak berani memprediksi terlalu jauh apakah nanti MK akan mengabulkan atau tidak tentang judicial review ini. Karena bagaimanapun Mas Yani, Kembang dengan sistem tertutup ini kan tidak ada lagi kompetisi. Tidak ada lagi yang kompetisi berat ya untuk kader-kader partai. Tetapi justru yang dikompetisikan adalah partai itu sendiri. Jadi orang memilih partai. Seberapa banyak suara partai misalkan nah itu yang kemudian dibagi ke suara. Itu yang dikonversi menjadi raihan kursi. Dan menariknya bahwa rata-rata nanti akan mengacu pada nomor urut Mas. Jadi teman-teman yang nomor urutnya kecil ya pasti kecil kemungkinan bisa tidak terpilih. punya peluang lagi untuk bisa naik untuk bisa naik untuk memperoleh suara begitu. Nah, tetapi menariknya juga di sisi lain bisa jadi ini strategi partai untuk melihat siapa kader-kadernya yang terbaik yang bisa dijadikan atau duduk di legislatif. Karena bagaimanapun Mas Yani ya ada ketidakfairan juga, misalkan ada orang yang ternyata baru di partai nih, baru gabung, dapat suara banyak karena uangnya banyak, popularitasnya tinggi, mungkin punya modal sosial yang lain yang bisa mendukung itu, lalu dia kepilih. Bagaimana dengan kader-kader yang lain yang sudah berdarah-darah kemudian sangat meyakini ideologi partai itu sehingga yang terjadi kita lihat kan banyaknya politisi yang lompat-lompat begitu dari satu partai ke partai lain. Karena dia mengatakan partai nggak penting, yang penting itu saya sebagai tokoh. Yang penting saya bisa terpilih jadi anggota legislatif. Saya bisa terpilih. Misalkan tahun ini pada pemilu ini dia di partai ini, besok bisa jadi di partai lain. Nah ini yang saya kira juga ada dampak negatifnya ketika kita menggunakan sistem terbuka ini. Modalnya besar, kemudian kompetisi di internal sangat luar biasa dinamikanya. Kemudian tentu juga ini secara tidak langsung kena walaupun aturan kita tidak ada money politik tetapi dengan sistem ini kan semuanya bisa diatur begitu apalagi masyarakat luas yang dijangkau dan masyarakat menyatakan bahwa ini kesempatan begitu untuk memanfaatkan peluang hasil artinya kalau misalkan anggota dewan ingin membayar suara begitu jadi masyarakat menerima saja karena kapan lagi begitu. Nah persoalannya di satu sisi ini akan mendorong terjadinya
mungkin praktik-praktik yang tidak kita inginkan seperti korupsi, kemudian apalagi mungkin dana aspirasi yang tidak tersalur begitu, karena anggota dewan harus harus berhitung begitu kan, dengan modal yang besar kapan mereka bisa mengembalikan modalnya begitu. Makanya banyak anggota dewan kalau sudah terpilih hilang Mas Yani. Jadi bisa dihubungi tengah malam aja begitu. Kalau siang hari susah dihubungin karena selalu mikirnya wah ini pasti orang cari aspirasi gitu. Nah, kalau kita lihat perkembangan diskusinya di tingkat parlemen di Senayan ini kan memang dari 9 fraksi 8 fraksi secara tegas menolak kembali proporsional tertutup, sedangkan yang mendukung hanya PDIP sendiri begitu. Nah kalau kita melihat sejarah memang diterapkannya proporsional tertutup ini adalah sejarah diterapkannya proporsional terbuka ini adalah antitesa dari diterapkannya proporsional tertutup pada pemilu 2000 pada pemilu zaman Orde Baru begitu. Yang memang kita ketahui pemilu hanya sebatas formalitas, tapi siapa menjadi pemenangnya, siapa yang menjadi duduk di legislatif itu semua sudah didesain pada zaman itu. Artinya kalau saya secara pribadi melihat jika memang betul proporsional tertutup ini kembali diterapkan pada pemilu 2024 ini, artinya kan ini sebuah kemunduran demokrasi bagi kita begitu, yang sudah melangkah jauh ke depan akhirnya kita mundur lagi begitu. Atau bisa juga gini Mas Ani, kan memang sering saya katakan Indonesia ini kan kita punya banyak masalah. Tetapi dengan perangkat pemerintah yang ada mulai dari eksekutif, kemudian ada legislatif belum lagi menteri dan lain-lain, ini kan ingin mengatasi masalah. Tapi memang tidak kelihatan begitu. Apa sih yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan masalah itu? Misalkan persoalan air, banyak warga kita yang tidak bisa mandi 3 kali sehari misalkan karena krisis air bersih. Kemudian apalagi banyak teknologi. Kemiskinan ekstrim kita juga masih tinggi. Kemiskinan ekstrim karena faktor cuaca dan lain-lain, ada banjir, ada bencana alam. Nah ini artinya bahwa walaupun kita menggunakan sistem terbuka ini kan belum kelihatan juga bahwa dewan punya kontribusi yang besar ke masyarakat gitu. Karena mereka justru mungkin setengahnya dijadikan sebagai ruang untuk membalikkan modal dan untuk nyalon lagi ke depannya Mas. Nah seandainya sekarang misalkan begini, kan dewan anggaplah tidak begitu kelihatan kontribusi mereka di masyarakat, tapi mungkin ini perlu riset lagi karena pasti mereka yang lebih tahu konstituennya kan siapa artinya supaya aspirasi ini maksimal sebenarnya ada bagusnya juga tertutup ini. Silahkan partai yang menentukan itu tetapi yang kita pertanyakan sejauh mana partai bisa profesional dalam hal ini begitu. Jangan kemudian nepotismenya juga berjalan di lingkaran partai. Tapi kalau dalam pandangan pribadi saya memang perlu ada sebuah riset atau kajian secara lebih mendalam. Perlu diperbandingkan mana lebih besar mudarat dan keuntungannya jika memang atau kerugiannya begitu jika memang diterapkannya proporsional tertutup ketimbang proporsional terbuka begitu. Kalau memang misalnya mudarat atau kerugiannya diterapkannya proporsional terbuka lebih banyak ketimbang tertutup, kenapa tidak begitu kan? Artinya begini Mas, ada nggak jaminan ketika kita menggunakan sistem proporsional tertutup bahwa misalkan tidak ada lagi korupsi ada nggak jaminan? Soeharto dulu korupsinya mungkin tidak seekspansif sekarang siapapun bisa korupsi. Kalau sekarang kan dulu mungkin hanya pada lingkaran-lingkaran kecil begitu. Walaupun jumlahnya juga nggak main-main kan? Nah kalau misalkan tidak punya pengaruh terhadap memotong budaya korupsi misalkan, mencegah budaya korupsi yang terjadi di birokrasi kita, saya kira terbuka lebih oke lah. Artinya semua orang juga berkompetisi karena bagaimanapun kan ini banyak anak-anak muda yang ingin bersosialisasi, yang ingin tampil lah, yang ingin tampil. Seandainya misalkan dia tertutup, otomatis mungkin ini mereka juga peluangnya kecil. Saya lihat juga kalau seandainya memang MK mengabulkan untuk diterapkannya kembali proporsional tertutup ini,
Saya lihat gairah demokrasi 2024 itu tidak akan sekencang 2019. Iya, beda. Kompetisi Mungkin tidak akan sekeras 2019 mungkin gitu. nggak ada kompetisi. Ya, bahkan Mas mungkin Edi. tidak akan ada Yang kompetisi. hanya promosi partai. Iya, kan? yang ada hanya promosi partai gitu Siapa kan. Iya, partai karena sudah yang- jelas nanti siapa yang akan duduk di parlemen semuanya sudah ada di tangan partai begitu. Itu makanya. Iya, sehingga dinamika yang muncul, gairah demokrasi yang muncul di tingkat grassroots, tingkat masyarakat pemilih itu tidak akan terlihat, tidak akan muncul begitu. Artinya Iya, kan iya. masanya begini, kenapa kos politik kita besar? Ya memang di Amerika juga ketika pilpres ya, banyak orang mengundurkan diri dari calon ketika dia melihat budgetnya ini, Iya, iya. saya tidak punya dana banyak gitu untuk menjadi seorang calon presiden, sehingga dia mundur. Nah anggota dewan juga saya kira dengan budget yang cukup besar ya untuk ukuran daerah misalkan atau apalagi di pusat ya Iya, mereka iya. harus sekian. Nah cuman kan Mas Yani, seandainya masyarakat kita ini sudah mapan, Iya, iya. sudah mapan, ekonominya bagus, Oh, ya, kemikuan. mungkin dia nggak peduli dengan sogokan 100.000 Iya, iya. selama sekali dalam 5 tahun. Ngapain Anda sogok saya 100.000? Memang suara saya hanya seharga gitu, misalkan ya. Nah jadi ya lagi-lagi saya kira ini karena masyarakat kita belum mapan ya secara ekonomi sehingga praktek-praktek itu cenderung apa ya lebih mudah begitu diterima oleh masyarakat kita. Iya. Dan yang paling penting kita lihat ke depan lah seperti apa proses judicial review ini di MK begitu. Nah, pemirsa, demikian diskusi kita dengan Pak Dr. Saiful Hamdi. Sampai jumpa di News Perspektif dengan tema dan diskusi yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.